Selanjutnya kita undang jajaran cast dari film Bayang-Bayang Anak Jahanam ini ya. Ada Taskia Namia, Ali Fikri, Mariam Supraba, Ruth Marini dan Rizky Hanggono. Silahkan bersama. Yes. Menang. Tenang, Ali Fikri di sini tidak membawa sepeda ya, serem banget. Bawa sepedanya. Terdepan buat lo. Ya, Mas Yudi boleh bergabung bersama kita, Mas Yudi datang. Cepet banget pertumbuhan ini. Karun. Hai, ketemu terus. Oke, kita minta mikrofonnya untuk para filmmaker. Tapi jelek. Ya, boleh minta mikrofonnya untuk filmmaker dan jajaran cast. Baik, teman-teman, boleh silakan, boleh ke Pak Sanjeev. Pak Sanjeev akan membahas atau menjawab dengan bahasa Inggris, aman ya teman-teman ya. Siap, thank you teman-teman hari ini Pak Sanjeev. Teman-teman baru saja selesai menonton film Bayang-Bayang Anak Jahanam. Teman-teman media tepuk tangan sekali lagi dong di depan jajaran cast dan filmmaker. Tapi yang menariknya adalah dari Anime Films membuka tahun 2025 ini dengan film horor Bayang-Bayang Anak Jahanam. Salah satu yang menarik adalah tadi kita nonton adalah production design yang begitu mengesankan. Ada banyak scene yang membutuhkan effort ekstra seperti ada mobil yang jatuh dari tebing, area karnaval, minimarket yang meledak. Tapi juga ada kisah cinta dari seorang ibu ke anaknya dan juga suami ke istrinya. Nih, bagaimana Pak Sanjeev, Anime Films menghasilkan karya yang secara production value berkualitas, secara cerita juga memiliki kedalaman. Silakan. Terima kasih. Boleh minta duit Pak. maaf ya. Boleh izin jawab di bahasa Inggris. Okay. So quality is really important. We are producers, we are also investors. So everything we do, kualitas adalah satu hal yang paling penting untuk kita. So right from the beginning, doing our market research, just paham what do the customers want, what do the audience want, finding the script, the writer, the cast, the crew. So people say that devil is in the details, not only for horror movies, but for everything else as well. So really going and figuring out what would really add to the quality is something which Anime Films prides itself on. We are not in the market to produce a lot of content, but not really care about quality. We care deeply about whatever we do needs to be a very high quality product. And that is what we are aiming to strive not only from this movie, but for all our productions in times to come. Yes, itu dia penjelasannya. Aman ya teman-teman media, nggak usah ditranslate lagi kan? Aman. Terima kasih. Terima kasih. And one question ini Pak, satu lagi nih Pak, yang menarik adalah apa yang sebenarnya ingin Anime Films berikan untuk penonton Indonesia lewat film horor Bayang-Bayang Anak Jahanam ini. Silakan. So when we started, we wanted to do a horror film, but we also wanted to do a film about love. So there are dua themes here, the love between the mother and the child, and also horror, which deeply resonate with the Indonesian audience. Yeah. So our movie is an amalgamation of these two themes. So kita coba gabung aspect horror sama cinta di antara ibu dan anak. So hopefully the audience will like it. The amalgamation of these two themes, which as Indonesians, as Asians, they're very close to our heart. So this is what we strive to do. Tepuk tangan dong untuk Bapak Sanjeev. Thank you Pak Sanjeev. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Tapi kita ke Mas Yudi Dato sebagai Director of Photography. Mas Yudi, menariknya di sini kita pengen tahu Mas sebagai sinematografer senior di Indonesia terlibat di Bayang-Bayang Anak Jahanam. Bagaimana Mas approach treatment untuk sinematografi di film ini, terutama dengan jajaran cast yang luar biasa di sini Mas? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapakku. Kalau sinematografi konsep sih sebetulnya ini kan genrenya horor ya. Horor itu sebetulnya kan menurut saya adalah permainan antara kecemasan dan ketakutan. Kenapa gitu? Karena isinya cuma itu, permainan perasaan manusia. manusia tentang kecemasan dan ketakutan. Itu yang dicoba di, apa ya, disampaikan oleh Anime Films. Jadi kalau
didekati oleh di approach sama elemen sinematografi dengan cahaya, kontras, gerakan kamera, dan elemen-elemen lainnya. Sebetulnya menarik dari film ini adalah gimana sebetulnya relate dengan saya mencoba waktu itu meriset tentang cerita ini, ternyata relate sama masyarakat kita dengan skala yang besar atau skala yang kecil. Ketika cinta itu bisa berdampingan dengan keputusasaan manusia. Ketika putus asa, ada jalan-jalan yang sebetulnya sering manusia dari kecil berdekatan dengan hal-hal yang melawan takdirnya Allah, dengan bermain dengan dunia-dunia magis, dengan mitologi, dengan itu, dan itu dekat sekali sama masyarakat kita. Nah, hal itu yang dari itu saya mencoba menerjemahkan lewat beberapa elemen fotografi. Bagaimana sih ibu ketika dia dalam fasenya kan ada ketika dia hamil, keguguran, bertemu dengan perjanjian-perjanjian setan, baru kehidupan itu berubah semuanya menjadi sebuah kehancuran. Ada 3 fase itu ya, kalau teman-teman mungkin bisa merasakan ada kegelapan-kegelapan yang semakin gelap di akhirnya. Sebetulnya itu aja sih yang saya coba capai. Kalau misalnya tidak tercapai, itu menjadi catatan saya untuk pekerjaan saya berikutnya. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Mas Didi. Terima kasih Mas Didi. Selanjutnya kita ke jajaran cast. Yang pertama kita ke Taskia dulu. Tepuk tangan dong buat Taskia. Sebelum pertanyaannya itu bawa apa? Gitu kita ceritain dulu bawa apa. Aku bawa anjing yang tadi ngejar-ngejar Betul. anak aku. Udah aku kutuk dia. Sudah dikutuk ya. Taskia, kita pengen tahu seperti yang tadi Mas Anjuh bilang, Mas Yudi juga bilang, gak cuma tentang menakut-nakuti penonton dengan horor, tapi juga kasih cinta atau sayang dari ibu ke anak yang dikasih di sini. Nah, saat pertama kali ditawarin karakter ini gimana untuk Taskia? Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-temanku yang sudah hadir pada hari ini, kalau buat aku jujur tadinya tuh bingung, karena kan jadi ibu. Iya. Sementara waktu itu mungkin umurku masih muda, ya sama seperti sekarang juga aku masih muda. Tapi aku tuh belum punya banyak pengalaman kayak punya keponakan atau apa, jadi aku tuh harus ngulik banget sama Ali saat itu. Terus aku juga bingung lah cara pendekatannya gimana sama Ali. Akhirnya untung banget punya game mobile yang bisa menyatukan cinta kita. Oh, jadi bersatu karena game mobile-nya bareng ya. Terus juga happy banget, maksudnya aku bisa dibantu sama Rizky sama semuanya yang ada di sini untuk menjadi karakter Gina, dan gak hanya dari teman-teman keluarga kecilku dan ibu guru dan juga ibu jurik, tapi juga dari teman-teman kru gitu. Aku ingat banget soalnya ada satu scene di mana rumah itu kan di-build, memang bukan rumah jadi gitu ya, kalau nggak salah ya Bang Yud. Itu rumah dibikin gitu. Waktu itu jujur itu deg-degan banget karena baru pertama kali main film horor. Nah itu tuh kayak gimana ya cara buat aku ngedalemin, apalagi karakternya mempunyai seorang anak dan suami gitu. Gimana caranya aku bisa menghidupkan rumah itu juga gitu. Waktu itu ada salah satu kru namanya Bang Heru, itu nyuruh aku pertama kali datang disuruh megang semua yang ada di rumah itu. Jadi biar kayak semacam aku memberikan energi kepada setnya gitu ya, rumahnya. Setnya, dan akhirnya setnya juga memberikan energi itu juga gitu. Jadi makanya menurutku Bayang-Bayang Anak Jahanam adalah salah satu permulaan film hororku yang bikin aku jadi makin belajar ketika nanti-nantinya main horor gimana sih gitu. Bermula dari Bayang-Bayang Anak Jahanam ini ya. Benar banget teman-teman. Yes. Nah, kalau tadi kan sebentar lagi akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari sudut pandang. Taruh anjing aku bingung jadi harus ngapain. Sobat kasih ke karnaval lain itu. Ini kan
sudut pandang dari Taskia kepada seorang karakter yang diperankan yaitu Gina di sini sebagai seorang ibu, apa yang mau disampaikan sih sebenarnya ke penonton di Indonesia dari karakter Gina ini? Taskia, silakan. Kalau karakter Gina, aku sih ngerasa memang ketika dia ingin sesuatu, apalagi dia pengen banget, pasti kan punya si kecil gitu. Ya lebih baik kalau memang belum dikasih, jangan berani untuk ikut ke arah yang sesat lah Ya. gitu, ke arah yang tidak baik, karena kan pasti ada konsekuensinya. Pas aku sih merasa percaya aja kalau Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala akan ngasih pada saat yang tepat. Gitu. Yes. Dewasa banget ya teman-teman. Tepuk tangan dong buat Taskia dong. Thank you Taskia. Kita ke Ali Fikri. Tepuk tangan dong buat Ali Fikri. Ya, sepeda yang tadi ukuran saset. Ini gimana saat diberikan kepercayaan menjadi arti dengan karakter dan juga tugas yang berat loh di sini nih, bawa cerita bayang-bayang anak Janam, dan itu adalah kamu gitu yang memerankan. Gimana nih, silakan. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak gua ini. Yoi bu. Selamat malam semuanya. Aku seneng banget dan bersyukur bisa nonton film ini sekarang. Kita belum nonton, Li. Iya, maksudnya kan ntar bisa nonton. Perjalanan yang sungguh Skumlailai syuting film ini, berperan sebagai Agni. Jujur aku deg-degan karena apa ya deg-degan? Karena film, iya benar, karena ini film horor pertama aku juga. Wow. Dan langsung sama cast-cast yang luar biasa. Ya. Dan Agni Gina. Gani Gani. Gina. Yoi. Jadi senang dan excited buat malam ini. Yes, kalau buat tadi kamu nanti kalau mantra kita pengen tahu tuh mantra tuh kamu cari sendiri atau gimana, atau di skrip udah ada atau gimana? Nah, itu tuh sebenarnya di skrip tuh belum ada. Jadi kita nyari sendiri. Waktu itu aku sama Kak Taskia tuh kita sebenarnya skripnya udah ada, tapi kita berusaha buat bikin lebih serem, Ya. tapi dengan cara yang natural. Dan kan ada ini juga ya, tadi kita lihat di layar juga, kita berdoa juga yang sebaik-baiknya, ada almarhum Om Yayu juga. Betul. Nah itu kamu gimana ngobrolnya untuk, kan ada perang mantra tuh di situ kamu Iya. sama Om Yayu. Iya, aku bersyukur dan senang banget bisa punya pengalaman syuting sama Om Yayu. Beliau adalah aktor yang sangat berpengalaman dan profesional. Satu hal yang aku belajar tentang Om Yayu itu disiplin dan dalam bermain, dan beliau sangat rendah hati banget dan gak ragu untuk membimbing aku selama perjalanan syuting. Jadi suatu pengalaman yang gak pernah akan aku lupain sih. Yes, itu dia. Kami nge-build chemistry sama Bapak Ibu gimana, sama Taskia dan juga Rizky Anggono. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau aku bersama ibuku, kita main mobile game. Nah, Terus dulu tuh ada cerita lucu yang aku nggak ingat, tapi Kak Taskia ingat, silakan. yang aku nggak bisa tidur. Enggak, jadi karena Ali saat itu tahu kalau aku bisa main mobile game. oke. Terus emang bodoh salah banget ngomong sama anak ini gitu. Betul. Ya sampai jam berapa malam aku diajak main itu. Terus aku kayak berperilaku sebagai ibunya. Kalau Kak Rizky sebagai bapaknya yang cuma diem. Kan? Kalau aku kan yang kayak bener-bener Ali Iya. tidur, Ali tidur gitu. Iya segim lagi ya, gitu. Tapi ya ada kunciannya. Nanti aku kasih tau Baba gitu. Bapaknya kan. Baru langsung mau tidur ya. Enggak juga sih, masih ada main handphonenya dikit lagi baru tidur. Tapi ya itu karena mungkin chemistry kita bertiga juga erat gitu. Karena waktu itu juga kan di Banyuwangi kita nginap di sebuah kayak rumah warga gitu. Nah di situ kita rame-rame, jadi sarapan bareng, main game bareng. Terus juga udah bawa PS, tapi PS yang nggak bisa dimainin nggak apa-apa. Jadi dan kebersamaan itu tetap ada, nggak cuma di cast dan nggak cuma di cast tapi di kru juga, karena kita tuh perjuangan banget Ya. selama di Banyuwangi deh kalau nggak salah. Ya. Di atas jam 6 atau jam 5 sore lampu nggak ada,
air nggak ada, Oh. listrik nggak ada, jadi kita ujung-ujungnya main ke lokasi. Gitu. Wah, itu perjuangannya ya. Tepuk tangan dong buat Rizky yang cerita, thank you, dan juga Ali, thank you, Li. Kalau nggak salah Ali ada yang lucu lagi kan ya? Ah, gimana? Nggak ada. Pressure. Thank you Ali Fikri. Kita ke Rizky Hanggono, Mas Rizky. Ya, halo. Pengen tahu jadi Bapak yang ternyata baru tahu fakta yang sangat luar biasa di akhir tadi ini, gimana pas saat dipercaya untuk mendapatkan peran Gani ini, Mas Rizky Hanggono, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih Alamin Film sudah mempercayakan kami semua untuk bisa berada di sini menghasilkan karya bersama kita, Bayang-Bayang Anak Jahanam. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan memberikan dukungan. Saya Rizky Hanggono di film ini berperan sebagai Gani, ya. Saya pikir banyak mungkin orang tua yang bisa relate di luar aspek horor di film ini, bahwa sebagai kepala rumah tangga kita pikir kita kenal pasangan kita tahu istri kita, anak kita, tapi kadang-kadang kita dihadapkan situasi yang di luar dugaan sehingga kita nggak tahu harus bersikap apa. Cuman yang berusaha ditampilkan di sini dari Gani adalah bagaimana dia mencari tahu apa yang sebenarnya. Ada masalah apa yang membuat istri yang membuat keputusan tanpa sepengetahuan dia, dan kemudian dia harus mencari solusi demi kebaikan dan keamanan, keselamatan keluarganya dan juga orang-orang di sekitarnya. Saya pikir itu yang harus ditampilkan di tokoh Gani ini. Yes, dan kalau boleh diceritain ke teman-teman media mana scene favorit atau adegan favorit yang, karena kita lihat intens banget kan adegan-adegannya, Mas Rizky, silakan. Lumayan ya, maksudnya kalau dari fisik mungkin tidak terlalu ada yang Ya. menjadi beban gitu. Cuman secara emosional berat sekali karena sebagai informasi, anak saya usianya kurang lebih sama ya. Sama, kelahiran 2008 betul? Jadi ketika kita syuting, Ya. gue kayak ngeliat anak gue sendiri. Oke. Termasuk tantangannya adalah di beberapa adegan yang gue harus bikin keputusan yang mungkin berat kalau orang tua normal Ya. untuk lakukan ke anaknya sendiri terus gue lakukan. Itu yang cukup berat karena setiap saat gue ngeliat Ali itu gue kayak ngeliat anak gue sendiri. Itu jadi makin berasanya ya. Sekarang lihat udah segede gini ya sama kayak ngeliat anak gue udah segede gini juga. Jadi banyak perasaan pribadi sebagai seorang ayah yang bisa saya masukkan di film ini, kira-kira seperti itu. Rizky Hanggono, tepuk tangan dong. Thank you, Terima Mas kasih, Rizky Hanggono. teman-teman. Selanjutnya ada Mbak Mariam Supraba yang sebagai guru nih, serem juga kalau di sekolah muridnya begini semua ya. Kita pengen tahu pada saat dipercaya mendapatkan peran guru ini, apa pengembangan sudut pandang yang dimiliki dalam karakter ini, Mbak Mariam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariam Supraba sebagai Anissa. Aduh, punya murid kayak gitu sih males ya. Kan bukan cuma nakal ya, bukan cuma sekedar anak gedung gitu, Iya. enggak gitu. Ini ada yang salah nih, tapi apa ya gitu. Selama syuting sih untungnya juga saya memperhatikan Ali dan teman-teman main, bagaimana mereka berinteraksi. Seperti Anissa, hanya memperhatikan dari jauh, sesekali mendekat. Jadi tahu jahil-jahilnya Ali, jahil-jahilnya Abi, Oskan, sama siapa satu lagi namanya? Ini 4 anak laki-laki ini luar biasa ya energinya ya, luar biasa mereka, dan dari bercanda-bercanda sampai begitu di set udah pada berubah semua itu. Keren banget totalitasnya ya. Iya, Dan hebat loh mereka. informasinya katanya tempat syutingnya beneran horor ya, Mbak Mariam? Boleh ceritain nggak kayak gitu? Kalau di sekolah enggak ya. Oke. Kalau di sekolah enggak, tempatnya menyenangkan sekali. Ya. Cuma ya di tempat kita menginap sebetulnya. Karena tempat kami menginap kebetulan di pinggir, iya, berbatasan dengan Alas Purwo. Oke. Jadi lumayan ya, kadang-kadang ada wangi-wangi dupa gitu. Nah, makanya tadi udah jam 5 jam 6 juga listrik udah mati ya. Listrik udah mati. Kami kadang-kadang cuma pakai lilin. Wow. Terus mau baca nggak bisa ya. Mm-mm. Mau main apa? Sinyal hilang timbul gitu. Jadi hiburan kami adalah melihat perkebunan buah naga. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Mbak Mariam Supraba, terima kasih. Selanjutnya ada Mbak Ruth Marini juga, kita pengen tanya ini gimana berapa seorang Mbak Ruth Marini karena sudah banyak membintangi film horor. Nah, apa yang berbeda menurut Mbak Ruth Marini untuk ada di film ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Juri. Sore semuanya. Sore. Aduh, jangan lemes dong.
Sore semuanya. Sore. Gimana, suka nggak nonton filmnya? Benar. Nah, benar. Kayak Bu Guru kan ya. Ya mumpung kelihatan wajah saya di sini ya. Kalau tadi nggak kelihatan kan? Ya saya memerankan Ibu Jurik. Ibu yang tadi tuh loh, yang wajahnya seperti itu. Terima kasih untuk Anami Films telah mempercayakan karakter ini kepada saya. Terima kasih juga atas apresiasinya teman-teman media. Sungguh saya merasakan apa ya, proses yang sangat banyak pelajaran. Saya happy. Saya ditemani oleh Kes-Kes, oleh Bang Yudi, oleh kru semua yang ada di lokasi, menyenangkan gitu. Itu aja sih. Tolong kabarkan berita baik ini kepada teman-teman. Tolong bantu agar film Bayang-Bayang Anak Jahanam ditonton oleh teman-teman di luar sana, oleh keluarga ya. Titip itu ya. Terima kasih. Thank you Mbak Ruth, Mbak Rini. Saya lanjut ya. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya. Boleh? Ya, di atas dulu. Ya, itu dia. Silakan, boleh sebutkan nama, kemudian pertanyaannya. Selamat sore. Sore. Saya Grego Amis dari Gregodia. Pertanyaan saya untuk Ali Fikri. Hai Ali. Hai Kak. Tadi ada satu adegan solo di mana kamu bersepeda dari rumah ke hutan lalu ke karnaval. Nah pertanyaannya, gimana tantangan